Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Muhlisya Kadir dengan NIM 22040450270 dari kelas B. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit ringkas tentang proposal kuantitatif saya, di mana judul saya sendiri itu adalah efektivitas program pembinaan keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis narapidana di Lapas Perempuan kelas 2A Sungguh Minasa. Baik, jadi melatar belakang saya dalam mengangkat tema ini adalah dikarenakan saat ini kami sedang melakukan magang di sebuah lembaga, yaitu di Lapas Perempuan kelas 2A Sungguh Minasa. Nah, di dalam situ kami menjalankan sebuah program kerja, yaitu kawan cerita. Nah, disitulah kami menemukan suatu fakta bahwa terdapat satu fenomena yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak, di mana orang-orang hanya berpikir bahwa penjara itu adalah tempat untuk dihukum, tempat untuk mengekang seseorang. Sedangkan setelah melaksanakan magang kurang lebih 3 bulan di sana, yang kami temukan adalah ada di antara beberapa banyak narapidana, mereka malah mengatakan kalau mereka itu bersyukur karena ternyata pembinaan keagamaan yang diberikan kepada mereka itu sangat efektif untuk mereka. Mereka merasakan seolah-olah kembali kepada agama mereka setelah pembinaan tersebut dilakukan. Nah, adapun fokus penelitian itu pada penelitian ini adalah efektivitas program pembinaan keagamaan, proses transformasi spiritualnya narapidana atau warga binaan, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari program pembinaan ini. Nah, tujuannya itu adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis warga binaan atau narapidana, mengidentifikasi proses transformasinya, dan juga yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor. Nah, manfaat penelitiannya ini akan memberikan informasi kepada dunia luar, kepada orang-orang di luar sana, bahwa ternyata yang di dalam narapidana, di dalam penjara itu tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang, seperti penyiksaan dan lainnya, penyelundupan uang dan lain-lain, tidak ada. Lalu selanjutnya kajian pustaka, dimana seperti yang kita ketahui berangkat pada bab 2, yaitu pada kajian pustaka, dimana di situ yang variabel yang kita miliki itu ada pertama kesejahteraan psikologis, yang kedua ada pembinaan keagamaan, di mana kesejahteraan psikologis sendiri yang kita ketahui adalah di mana saat seseorang sudah bisa menerima diri apa adanya, sudah bisa mengembangkan, mengenali minat bakatnya, hingga dia bisa mengembangkan dengan baik apa yang ada pada dirinya. Lalu selanjutnya adalah pembinaan keagamaan, di mana di sini kita lebih mengarah ke arah pembinaan yang mengarah ke konseling karena dia sudah kuratif. Karena seperti yang kita ketahui, orang-orang yang di dalam itu adalah orang-orang yang bermasalah hingga mereka masuk di dalam, dan disinilah dilaksanakan pembinaan keagamaan. Pembinaan itu sudah mengarah ke kuratif keagamaan. Keagamaan kita ketahui, dan sebagian besar warga binaan yang ada dalam penjara itu adalah beragama Islam. Nah, selanjutnya pada selanjutnya tujuan pembinaan keagamaan. Nah, tujuan pembinaan keagamaan ini dilakukan. Selanjutnya tujuan pembinaan keagamaan, di mana tujuan pembinaan keagamaan ini. Selanjutnya tujuan pembinaan keagamaan, di mana tujuan dari pembinaan ini adalah agar sekiranya narapidana atau warga binaan, jika mereka telah keluar dari penjara, mereka akan bisa kembali menjadi masyarakat pada umumnya, seperti rehabilitasi. Lalu fungsinya itu seperti sama tadi dengan tujuannya, untuk bagaimana warga binaan atau narapidana yang pernah masuk ke dalam penjara itu dibimbing hingga mereka keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu berangkat pada poin narapidana, di mana
sebenarnya yang digunakan sekarang itu bukan lagi narapidana, melainkan warga binaan. Karena selanjutnya pada kerangka pikir, di mana kerangka pikir ini kita memiliki dua variabel X dan Y, di mana variabel X itu yang pembinaan keagamaan dan variabel Y-nya itu adalah kesejahteraan psikologis. Variabel X satunya itu ada tauhid, yang X2-nya ada akhlak, yang X3-nya ada akidah, lalu pas di bagian kesejahteraan psikologis itu ada penerimaan diri, kesehatan mental, dan kemandirian. Dimana hipotesis pertama, hipotesisnya itu ada dua. Pertama hipotesis alternatif, yang kedua ada hipotesis nihil, yaitu HA dan HO-nya. Yang hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh signifikan, dan hipotesis nihilnya itu tidak terdapat pengaruh signifikan tentang pembinaan keagamaan yang diberikan kepada warga binaan. Nah, kriteria pengambilan hipotesis itu nggak bisa Kak jelaskan, Anda ngerti. Lalu selanjutnya adalah pendekatan, metode penelitian, di mana pendekatan dan jenis penelitian ini kuantitatif. Pendekatan penelitian berfokus pada selanjutnya itu pendekatan dan jenis penelitian, di mana pendekatan penelitian yang kami gunakan yaitu metode kuantitatif yang berhubungan dengan angka, jumlah, di mana di sini dikatakan sendiri bahwa berfokus pada pengumpulan dan analisis number yang bernomor. Lalu jenis penelitian yang kami gunakan itu adalah survei sebagai pendekatan utama. Nah, di sini sebenarnya kita akan menjelaskan lebih panjang setelah jenis penelitian. Subjek penelitian itu populasinya itu seluruh warga binaan, karena pada dasarnya seluruh warga binaan yang beragama Islam, karena pada dasarnya pembinaan keagamaan ini dilakukan oleh salah satu pembina, salah satu staf kantor yang juga sekaligus menjadi pembina di dalam warga binaan. Nah, adapun sampelnya itu terdapat salah seorang warga binaan. Nah, di sini kami mengangkat karena setelah melaksanakan kawan cerita, dilihatlah banyak masyarakat yang menganggap kalau pembinaan keagamaan itu sangat berpengaruh kepada mereka, hingga akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat ini sebagai salah satu studi. Nah, disinilah beberapa warga binaan, di sini ada juga 15 orang. Nah, di sini hipotesisnya seperti perhitungan kami, karena pada dasarnya kan narapidana yang ada di dalam lapas itu sejumlah 375 orang. Nah, dengan perhitungan dengan perhitungan yang panjang dengan perhitungan dan rumus yang panjang seperti ini, hingga akhirnya kami mendapatkan saya jadi cari pangkatan. iya saya ji itu dicari Kak, Dicari karena ini. iya dari video aku bedeng. Masa panik Kak ini Cok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Syafi'i Saya dari kelas A Michelle. Karena sampel yang kami ambil itu pada dasarnya kan warga binaan ada 375 orang. Nah, setelah menggunakan perhitungan rumus Isaac dan Michelle itu dengan taraf kesalahan 5%, akhirnya kami mendapatkan hasil bahwa sampel yang bisa diambil adalah 190 orang. Lalu selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitian kami itu tentunya di Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Sungguh Minasa yang berlokasi di Bolangi. Dan waktu penelitiannya itu dari awal kami magang sampai saat ini, yaitu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dari kelas A. yaitu dari bulan Februari sampai bulan Juni. Jurusan Psikologi Nah, Pendidikan dan Bimbingan. sumber data kami adalah Baik, ini masih dalam bentuk Nah, usulan, selanjutnya itu sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder, di mana
primer ini informasi secara langsung yang kita dapatkan daripada para warga binaan, dan juga sekunder. Data sekunder itu adalah data dukungan, data pendukung. Itu data eksternal yang kami dapatkan. Lalu instrumen penelitian kami ada dua variabel seperti yang kami ceritakan tadi, ada variabel X dengan variabel Y, di mana variabel Y ini variabel terikat, sedangkan variabel X itu variabel bebas. Yaitu variabel X tadi adalah pembinaan keagamaan dan variabel Y itu adalah kesejahteraan psikologis warga binaan. Demikian deskripsi saya mengenai proposal yang telah saya susun. Jika terdapat kesalahan, demikian penjelasan saya mengenai proposal yang sebelumnya telah saya susun. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan proposal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.